Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, hati yang rindu untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan di pagi ini, fokus hati kami hanya kepadamu saja. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami boleh menjalankan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami sekali lagi diubahkan melalui ibadah ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai Roh Kudus menguasai, dan biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, banyak orang berdoa hanya pada saat krisis. Mereka cenderung menganggap Allah sebagai tempat penyelesaian darurat, tempat pemecahan masalah. Jadi ketika masalah terselesaikan dengan belas kasihan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Tetapi sadar tidak sadar, lambat laun kita lupakan Tuhan itu sampai krisis yang berikutnya datang. Alkisah ada seorang gadis muda kaya yang terbiasa dilayani. Ia selalu takut naik tangga yang gelap sendirian. Lalu ibunya menyarankan kepada dia, sebelum kamu naik tangga, supaya kamu gak takut, doa kepada Tuhan. Dengan meminta Tuhan Yesus yang menemani engkau menaiki tangga itu. Lalu anak perempuan itu mengiyakan, lalu dia berdoa, Tuhan saya takut, saya mau naik tangga ini, Tuhan pimpin saya, Tuhan Yesus bersama dengan saya. Lalu dia mulai perlahan-lahan menaiki anak tangga demi anak tangga, sampai kepada ujung tangga itu. Lalu dia katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sekarang engkau boleh pergi. Nah saudara-saudaraku, seringkali kita tidak sadar, kita juga seperti anak gadis itu. Kita berdoa pada waktu krisis datang dan melupakan Tuhan setelah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, doa itu merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, dia menghabiskan banyak waktu di dalam doa. Dia mendorong murid-muridnya untuk doa. Dia mengajarkan mereka mengenai hal berdoa. Dan dia katakan, doa merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Saudara-saudaraku, di perikop yang akan kita baca, menunjukkan bahwa Yesus merasa terdorong untuk berbicara kepada banyak orang di Galilea tentang doa, karena mereka sudah terlalu lama diberikan pengajaran yang salah oleh orang-orang Farisi tentang bagaimana cara berdoa. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita melihat satu bagian Alkitab dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama bacakannya ya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Saya ingin mengajak saudara-saudara melihat dari perikop yang kita baca itu. Ada beberapa hal yang dilarang di dalam berdoa. Yang pertama, di ayat yang kelima, yaitu janganlah berdoa seperti seorang munafik. Saya pakai bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, kalau kalian berdoa, janganlah seperti orang-orang yang suka berpura-pura. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadah dan di samping jalan supaya dilihat orang. Ingatlah, itulah upah yang mereka sudah terima. Nah, di sini kita melihatkan bahwa Yesus mengatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu yang ditujukan kepada di dalam perikop ini adalah orang-orang Farisi. Dan Yesus tahu bahwa di kumpulan orang-orang yang mendengar itu ada orang-orang Farisi duduk di tempat itu. Nah, kenapa dia tidak mengatakan bahwa janganlah berdoa seperti orang Farisi, tetapi di sana dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Karena dia sadar orang Farisi itu ada duduk di daerah-daerah tersebut juga. Mari kita lihat bagaimana cara orang Farisi berdoa. Kalau orang-orang munafik itu berdoa, mereka senang memanjatkan doa-doa yang membuat orang berpikir kalau mereka sangat rohani. Mereka senang kalau orang berpikir bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan dan sangat saleh. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu adalah palsu. Mereka bisa bicara bagus-bagus, baik-baik, indah-indah. Tetapi itu cuma di dalam pikiran mereka. Mereka bukan memikirkan Tuhan, mereka bukan panjatkan doa itu kepada Tuhan. Mereka doa untuk diri sendiri. Nah, kenapa dikatakan palsu? Karena mereka tidak peduli Tuhan dan mereka itu merasa dirinya itu sombong sekali. Jauh dari kesalehan yang sejati. Tujuan mereka untuk berdoa adalah supaya orang melihat mereka, memuji mereka. Wah, ini orang-orang yang pintar berdoa sekali. Wah, ini luar biasa kata-kata doanya, sangat berkuasa sekali. Tetapi hati-hati, saudara-saudaraku, jika itu yang menjadi motivasi kita untuk doa, maka Tuhan tidak akan memberikan upah apapun. Seperti yang Tuhan katakan, orang-orang munafik itu, mereka sudah mendapatkan upahnya sendiri. Tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Nah, inilah orang Farisi. Mereka berdoa dengan keras bukan karena mereka diliputi emosi. Mereka melakukannya sebagai satu pertunjukan untuk dilihat orang lain. Dan mereka itu sangat menyukai keadaan seperti itu sekali. Keinginan mereka untuk menjadi pusat perhatian dari penampilan luar seorang munafik. Kelihatannya dengan sepenuh hati bersyukur, dengan sepenuh hati memuji Tuhan. Namun di dalam hatinya, itu tidak ditujukan kepada Tuhan. Maka mungkin saja ia juga memaki-maki Tuhan. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Apakah kita juga berdoa seperti orang munafik? Berdoa dengan kalimat-kalimat yang indah, yang dirangkai dengan indah sekali di hadapan umum, di mimbar ataupun di persekutuan. Seringkali para hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat, mampu berdoa dengan lancar tetapi tanpa hati. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa yang di surga, Allah membenci doa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Saudara-saudaraku, orang munafik menampilkan apa yang berbeda dengan apa yang dia rasakan. Seperti seorang yang bermain drama di teater, dia menampilkan emosi yang sangat dalam, bisa nangis, bisa berteriak, bisa sampai sukacita ditunjukkan di dalam ekspresinya itu. Ya kan, dia bisa menampilkan emosi yang sangat mendalam sekali dari kata-katanya, dari perasaannya itu. Tetapi, hati-hati, mereka cuma bermain di permukaan saja. Mereka ingin diperlihatkan kepada orang saja. Itulah orang munafik. Ini adalah dosa jika kita terapkan hal ini di dalam doa kita. Jika mulai kita mendoakan sesuatu dengan beban yang sangat dalam, tetapi hati kita sama sekali tidak peduli akan hal yang kita doakan itu, maka kita sedang melakukan hal yang munafik. Seringkali kita berdoa, kita doakan untuk orang-orang sakit.
Kita doakan untuk pergumulan gereja. Apakah kita berdoa dan mempunyai beban akan hal itu? Sebelum saya mendoakan orang sakit, saya pasti harus tahu bagaimana keadaannya, bagaimana sakitnya. Bukan cuma sekedar si siapa lemah tubuh, bukan. Kalau kita cuma sekedar mendoakan mereka, maka kita cuma berbicara, berdoa di mulut kita saja. Kita tidak punya hati yang berbeban untuk mendoakan mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Orang-orang munafik berdoa bukan karena keluar dari dorongan dari dalam, bukan dari hati mereka, tetapi dari hafalan-hafalan yang ada di dalam pikiran mereka saja. Dan seringkali kita juga merasa seperti itu. Hal yang paling simpel, kita doa makan, kita doa tidur, kita doa bangun. Dan kata-kata yang kita ucapkan itu sampai sudah berulang-ulang kali kita katakan, sampai itu bagaikan mantra yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya pada waktu kita makan, kita bersyukur akan makanan itu. Kita bersyukur untuk penyediaan makanan. Tetapi maksud aku yang lebih dalam lagi, apakah engkau betul-betul bersyukur kepada Tuhan? Apakah di dalam hatimu pada waktu mengucapkan doa itu, betul-betul punya hati kepada Tuhan? Atau cuma sekedar, oh ya, kebiasaan orang Kristen harus berdoa sebelum makan. Dan kata-kata yang diucapkan itu senantiasa sama dan tidak ada rasa apa-apanya. Dan setelah lewat itu, oh ya, saya sudah berdoa. Ya kan, saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan. Nah, hati-hati saudara-saudaraku, kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus punya hati di dalam doa kita. Doa bukan cuma sekedar ucapan. Saya tidak menemukan satu kata Indonesia yang baik, tetapi bahasa Inggris saya mengatakan talking at God or talking to God. Talking at God, saya bisa berbicara kepada Tuhan, berbicara at God, tetapi gue gak peduli Tuhan lu dengar atau enggak, itu gue gak peduli, gue cuma tahu gue bicara doang. Tetapi kalau aku bicara talking to God, itu aku berbicara dengan Tuhan, aku punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Aku bisa bicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Bahkan saya bukan cuma berbicara, tetapi saya juga mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Hati mendorong kita untuk mengucapkan doa. Itulah doa yang sejati yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, yang dilarang dari sikap berdoa kita. Di ayat ke-7, di sana dikatakan, janganlah berdoa dengan bertele-tele. Saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa permintaan mereka akan didengar, sebab doa mereka yang panjang itu. Seringkali kita dengar, ataupun menganggap bahwa kalau doa itu panjang banget, maka itu doa yang baru betul-betul doa. Kalau doa yang pendek, itu nggak berarti, cuma sekedar lewat doang. Tetapi di sini diajarkan kepada kita, jangan berdoa bertele-tele. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Di sini yang dimaksudkan itu adalah seperti doa orang kafir. Doa orang kafir itu dia bertele-tele, dia mengucapkan banyak hal, dia memanjatkan doa dengan kata-kata yang banyak, dia keluarkan itu seperti mantra yang keluar dari mulutnya. Seperti yang sudah diucapkan, dia cuma sekedar baca, seperti membaca mantra di dalam kehidupannya. Mereka berpikir ada formula yang harus diucapkan supaya doa itu didengar oleh Tuhan. Kata-kata yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang dianggap berkuasa menggerakkan para dewa untuk mengabulkan. Nah, inilah doa orang kafir yang mau memanipulasi dewa mereka dengan kata-kata yang mengikat mereka. Di Alkitab banyak menceritakan tentang doa-doa orang kafir tersebut.
Bahkan kita boleh menyaksikan bagaimana orang-orang kafir itu memohon, berteriak keras-keras, memanjakan supaya hujan turun. Tetapi itu tidak terjadi. Karena mereka cuma membacakan mantra-mantra tertentu saja. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga itu tidak perlu dimanipulasi untuk memelihara umatnya. Kita tidak usah memanipulasi Bapa dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang panjang, dengan kata-kata yang diulang-ulang terus. Sehingga seakan-akan Tuhan itu kalau diulang-ulang terus itu Tuhan akan menjawab kita. Padahal Tuhan nggak perlu itu. Tuhan katakan, aku pasti memeliharamu. Aku pasti menjawab doamu. Tujuan doa bukanlah kita takut diabaikan oleh Bapa atau dilupakan oleh Dia. Sehingga kita harus berseru agar Allah mengingat akan Dia. Tidak, saudara-saudaraku. Doa tidak akan bisa membuat Allah melakukan sesuatu yang Dia tidak ingin Dia dilakukan. Saya ulangi sekali lagi, doa tidak akan bisa membuat Allah melakukan sesuatu yang Allah sendiri tidak ingin dilakukannya. Nah, orang-orang yang kenal Allah akan berdoa untuk menyatakan kerajaannya agar kerajaan Sang Bapa itu terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita akan berdoa untuk memohon Tuhan agar kerajaan-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Doa kita untuk menyatakan ketergantungan kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Bapa. Dan tentunya kita bersandar mutlak kepada Allah Bapa. Nah, saudara-saudaraku, doa yang demikianlah yang bisa dipanjatkan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah dengan dalam, dia tidak bisa mengetahui isi hati Tuhan. Dia tidak bisa memanjatkan, memohon Tuhan, kehendak-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan saya. Sehingga seringkali kita apa? Kita seringkali memohon ini, memohon itu, kita mengeluh ini, kita mengeluh itu, akhirnya kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah memohon Tuhan, wujudlah keinginan-Mu di dalam kehidupan saya. Nyatakanlah kehendak-Mu di dalam kehidupan saya. Tidak, tetapi kita senantiasa memohon ini dan itu. Dan jangan berpikir kita memohon lalu Tuhan akan menjawab. Kalau doa itu tidak benar-benar berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini dua hal yang dilarang di dalam doa. Yang pertama, jangan seperti orang munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele seperti membaca mantra yang didoakan oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, kita juga melihat ayat ke-6, dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang doa yang bagaimana yang berkenan kepada Allah. Ayat ke-6, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sekali lagi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, penekanan ayat ini bukan menunjukkan bahwa literally kita harus bersembunyi di dalam kamar, tetapi lebih ditekankan kepada waktu personal kita kepada Tuhan. Hati kita fokus kepada Tuhan. Allah senang bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan umat tebusannya. Seperti seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Kita sayang anak, kita akan memanggilnya, ayo dong, bicara. Sharing dari hati ke hati. Apa yang sudah terjadi seharian ini. Nah, demikianlah Allah ingin kita itu mempunyai waktu tersendiri. Berhubungan dengan Allah Bapa, berbicara dengan Dia dari hati ke hati. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia itu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, shalom yang indah itu menjadi pecah. Tidak ada shalom lagi. Tidak ada damai lagi antara Allah dengan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Allah terus menebus manusia sampai yang terultimate,
yaitu dengan membiarkan Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela, dia menggantikan nyawanya itu untuk menjadi pendamai antara Allah Bapa dengan manusia. Dia ingin shalom yang sudah rusak itu menjadi utuh kembali. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Allah ingin berkomunikasi dan bersekutu dengan Dia. Allah ingin kita dekat dengan Dia lebih dari apapun juga. Tuhan tidak ingin yang lain. Tuhan ingin kita bersekutu, berkomunikasi dengan Dia. Itulah dikatakan doa merupakan nafas kehidupan setiap orang Kristen. Ya kan? Di Mazmur 50 ayat 5, di sana dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nah, Allah mengucapkan kalimat ini karena Ia mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ia ingin manusia itu dekat dengan Dia, Ia ingin manusia itu berbicara, berkomunikasi dengan Dia. Ayat ini bermaksud bahwa orang Kristen harus menyediakan waktu yang khusus, waktu yang istimewa untuk berdoa, untuk mencari Allah dengan segenap hati di tempat tersendiri. Karena doa merupakan komunikasi pribadi dengan Allah di surga. Ini merupakan bentuk personal yang sangat mendalam, sangat mencurahkan isi hati kita itu kepada Allah. Bahkan pada waktu mencurahkan isi hati kita itu bisa dengan tetesan air mata, bisa dengan perasaan sukacita. Tetapi itu bukan seperti orang munafik yang dibuat-buat, tetapi betul-betul bergumul dengan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa tertawa di hadapan Tuhan. Dia menikmati hadiratnya Tuhan. Saudara-saudaraku, orang Yahudi yang ortodoks memiliki aturan Taurat yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke surga, yaitu berdoa kepada Tuhan dan menikmati Taurat Tuhan dalam waktu yang dikhususkan sebanyak 7 kali sehari. Seperti yang dikatakan Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, ini bukan berarti bahwa semua orang Kristen harus berdoa dan menikmati firman-Nya sebanyak 7 kali sehari, bukan itu. Tetapi itu menunjukkan bahwa kedekatannya kepada Tuhan, kedekatannya kepada firman-Nya, kedekatan kepada Tuhan mempunyai waktu tersendiri yang dikhususkan untuk Tuhan. Dalam satu hari sudah selayaknya disediakan waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Bahkan Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita apa? Dia adalah anak Allah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berbicara kepada Allah Bapa di surga. Punya waktu-waktu khusus tertentu. Personal time antara dia dengan Allah Bapa di surga. Walaupun dia anak, walaupun dia Tuhan Yesus, walaupun dia merupakan salah satu dari Allah Tritunggal, dia bisa langsung berbicara kapanpun, setiap saat pun. Tetapi Tuhan Yesus punya waktu khusus berdoa. Baik itu sebelum tidur maupun di pagi hari sebelum orang-orang mulai bekerja. Atau mungkin murid-muridnya masih tidur. Dia datang kepada Allah, dia berdiam diri, dia berdoa, dia bersekutu, dia menikmati hadirat Allah. Di Markus pasal 1 ayat 35, di sana ditunjukkan kepada kita, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Tuhan Yesus punya waktu tertentu, punya intimate time, punya waktu pribadi yang jauh dari segala kebisingan, yang jauh dari segala interupsi. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon, dia punya permohonan, dia punya pembicaraan khusus dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku, kita punya nggak? Kita menikmati nggak hadiratnya Tuhan? Di dalam buku Katekisasi Westminster ada sebuah pertanyaan demikian. Apa tujuan yang terbesar dan terutama di dalam kehidupan manusia? Dan di sana jawabannya yaitu
untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Apa tujuan yang terbesar dan terutama dalam kehidupan manusia? Yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Seringkali kita pandai, pintar sekali dalam hal memuliakan Allah. Kita datang kepada Allah di dalam gereja. Kita bisa naikkan pujian, kita bisa katakan aku memuliakan Allah. Tetapi satu hal yang sangat bodoh sekali yang tidak kita lakukan, yaitu bagaimana menikmati hadirat Allah dan persekutuan dengannya. Mulut kita boleh memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak berdiam di dalam hadiratnya Tuhan. Kita tidak merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa merasakan bagaimana di dalam penyembahan itu aku menikmati hadiratnya Allah. Di dalam doaku, aku menikmati hadiratnya Allah. Nah, menikmati hadiratnya itu adalah suatu pengalaman rohani yang penuh berkat, yang indah sekali, dan yang mendalam sekali. Bagaimana kita rasakan menikmati hadiratnya Allah? Saya punya satu pertanyaan, saudara-saudaraku. Anda masih ingat pada waktu Anda pacaran dengan suami atau istri Anda? Anda selalu punya waktu tersendiri untuk berdua, berkomunikasi, jalan, dating. Pada waktu bertemu, duduk bersama, pegangan tangan, Anda merasakan hadiratnya Dia. Anda merasakan kehadirannya Dia di samping Anda. Dan Anda bisa berbicara banyak hal. Tidak ada yang tersembunyi di antara kalian berdua. Tetapi tolong tanya, apakah Anda masih melakukannya sampai saat ini? Banyak orang yang mengatakan, enggak lah aku udah tua kok, kita udah tua, udah banyak bicara, udah nggak bisa bicara lagi. Kita sudah habis pembicaraan kita. Banyak orang mengatakan, enggak lah Musa, saya sibuk sana, sibuk sini. Suami pergi pagi, pulang malam, saya sibuk ini dan itu. Malam sudah sama-sama capek, udahlah tidur aja deh. Nah saudara-saudaraku, saya katakan, bahwa di dalam pernikahan itu kedua suami istri itu perlu punya waktu tersendiri. Perlu merasakan kehadirannya pasangan kita itu di dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma merasakan bahwa oh ya dia tidur di samping aku. Oh ya dia makan bersama dengan aku. Enggak. Tetapi kita perlu mungkin cuma berdiam diri, menonton TV, duduk bersama, makan bersama, tetapi berdua menikmati kehadiran pasangannya itu. Nah inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan berdoa kita. Kita harus punya waktu tersendiri dengan Allah Bapa di surga. Kita harus bisa bicara secara pribadi dengan Allah Bapa di surga. Kita harus ambil waktu untuk berbicara dengan Allah. Lalu ada orang yang bertanya, Musa, pada waktu aku mengendarai mobil, aku bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, saya percayakan hal itu. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Musa, boleh nggak kita berdoa pada waktu kita lagi di toilet? Boleh nggak saudara-saudaraku? Saya katakan boleh aja, kenapa enggak? Ya kan? Tetapi bukan pas di toilet baru kita punya waktu pribadi dengan Allah Bapa di surga. Enggak. Tetapi kita memang perlu mengkhususkan waktu buat Tuhan kita. Nah saudara-saudaraku, mari kita jadikan Allah itu dalam bahasa gaul, itu sebagai hopengnya kita. Hopengnya itu berarti kita dekat dengan Dia, apapun bisa kita bicarakan dengan Dia. Kita punya waktu dekat, kita punya waktu khusus dengan Dia. Dan kita menikmati keberadaannya Dia bersama-sama dengan kita. Itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita di dalam doa. Doa bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar bicara, bukan cuma sekedar, ya sudah Tuhan, saya sudah talk at you. I'm not talking to you. Hati-hati, kita bisa sama seperti orang munafik itu. Dan apa upahnya pada waktu kita berdoa kepada Tuhan? Di ayat ke-8 di sana dikatakan, Bapamu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya. Nah saudara-saudaraku,
Kita datang kepada Tuhan bukan untuk meminta ini dan meminta itu. Tuhan ingin kita datang sebagai anak-anak yang dekat dengannya. Bisa bercerita banyak. Dan Tuhan katakan apa? Bahkan sebelum kamu meminta, aku sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Aku sudah sediakan buat kalian. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda membeli sepatu sekolah buat anak-anakmu? Setelah anakmu meminta, maaf Pak, belikan aku sepatu sekolah karena sudah rusak. Atau kalian sudah mempersiapkannya karena kamu sudah melihat sepatu sekolah anak-anakmu sudah rusak. Saya percaya sebagai orang tua, pasti kita yang perhatikan. Pasti di dalam hati kita pikirkan, saya akan membelikan sepatu buat anak-anakku. Bahkan sebelum mereka meminta, kita sudah punya pikiran, kita sudah merencanakan, kita sudah mengatakan akan membelinya. Itulah Bapa di surga. Dia ingin apa? Dia ingin anaknya itu datang berbicara, punya hubungan yang khusus dengan dia. Tuhan sudah sediakan semua yang kita minta. Tentunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara-saudaraku, Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita hendaki. Dan Allah sudah sediakan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan waktunya Tuhan. Dan kita cuma bisa katakan, Tuhan, inilah aku, nyatakanlah kehendakmu. Dan kita percaya Tuhan menjawab semua yang kita mohon supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Satu contoh dari Alkitab, Hana dan Penina. Mereka berdoa dengan susah payah meminta keturunan, namun Tuhan tidak segera memberikannya. Tetapi pada akhirnya barulah Tuhan memberikan keturunan diminta. Anak yang diberikan Allah sebagai hasil pergumulan doa mereka adalah anak yang khusus dan spesial, karena doa membuat segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, doa itu disebut sebagai means of grace, alat anugerah yang spesial di dalam Kristus. Karena dengan doa, kita percaya Tuhan menganugerahkan berkat-berkatnya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan waktunya. Tuhan, asal kita berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Kita jangan seperti orang munafik, kita jangan seperti orang kafir. Tapi Tuhan katakan, carilah Tuhan, dekaplah Tuhan, nikmatilah hadiratnya Tuhan di dalam doa. Dan ini merupakan suatu hal yang indah. Ini merupakan satu persekutuan yang indah antara kita dengan Allah Bapa di surga. Dan akhirnya kita melihat apa? Hana dan Penina dikaruniai seorang anak yang bernama Samuel, yang akan mengurapi dua raja, yaitu Raja Saul dan raja terbesar dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Nah, kita melihat semua itu ada waktunya, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan di dalam doa, bersekutu, akrab, erat dengan Tuhan, yang doa dari hati kepada Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita punya waktu tertentu buat Tuhan. Mari kita ambil waktu yang spesial buat Tuhan, bukan sisa-sisa waktu kita, bukan udah capek-capeknya kita, bukan. Tetapi memang itu waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati hadiratnya Tuhan. Pada waktu kita berbicara kepada Tuhan, kita berdiam diri, menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini merupakan pengalaman rohani yang indah sekali.
Dan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang senantiasa menunggu kami untuk datang berbicara dengan Engkau. Pada waktu kami berpikir seperti itu, siapakah kami ini Tuhan sehingga begitu istimewa di hadapan-Mu? Siapa kami ini begitu dianggap berharga di mata-Mu Tuhan? Bahkan Engkau mengatakan sebagai biji mata-Mu. Itu sesuatu yang berharga sekali. Kalau Engkau begitu merindukan kami untuk datang kepadamu, ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami cuma menyia-nyiakan waktu yang sisa. Bahkan kita juga mengatakan, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Tuhan ampuni kami. Kami malu Tuhan, kalau Engkau sudah begitu mengasihi kami, namun kami jauh daripada Engkau. Melalui kematian Tuhan Yesus, Tuhan Engkau membawa kami kembali kepada Engkau. Salom yang pecah itu menjadi salom yang indah kembali. Hari ini kami bertekad, kami mau kembali kepada Engkau melalui doa-doa kami Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau, dan kami mau menikmati hadirat Tuhan melalui satu waktu yang khusus, di mana kami boleh bersekutu pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami mau di dalam roh kami bertemu dengan roh Allah. Dan kami percaya, sebelum kami meminta segala sesuatu Engkau tahu. Karena Roh Kudus di dalam hati kami itu sudah berbicara kepada Allah Bapa. Roh Kudus di dalam hati kami itu sudah mewakili kami untuk berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami bertekad, kami mau punya waktu yang khusus, yang kami prioritaskan buat Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan shalom yang indah yang sudah dibalikkan oleh kematian Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami dan bawa kami untuk diubahkan sekali lagi. Dan hidup kami senantiasa mau hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang sertai kami. Dan kami bersyukur, kami juga boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di dalam penebusan atas dosa-dosa kami. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami boleh berdamai kembali dengan Engkau Tuhan. Kami boleh berbicara banyak hal. Kami mempunyai waktu istimewa dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membawa kami di dalam waktu-waktu pribadi. Kami boleh menikmati hal-hal yang indah, berkat-berkat rohani yang Tuhan curahkan kepada kami di dalam persekutuan indah ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.